apabila Anda berhadapan dengan makhluk, berarti pencipta makhluk dan benda bukanlah makhluk dan benda. Ini menunjukkan eksistensi ketauhidan keesaan Allah. Antum, ibu bapak, saudara-saudara ada di desa, maksud saya, mungkin kita merasa risih, kita merasa segan, kita merasa orang kampung. Tapi di balik nurani ibu bapak, tidak pernah ibu bapak syukuri bahwa ada harta yang paling besar dalam diri kita adalah iman Islam. Dan itu yang dicari-cari orang-orang kafir di Eropa dan Amerika. Makanya perkembangan Islam dia banyak sekali, pesat luar biasa. Jadi bapak jangan pernah merasa agama ini rendah. Agama ini agama yang tinggi. Faqala Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'lah alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Kami meninggalkan kekristenan, agama musyrik. Itu kami bukan pindah agama, ibu bapak. Justru kami mengikuti apa yang dilakukan oleh semua nabi dalam catatan sejarah historik Quranul Karim. Satu-satunya nabi yang menyabdakan, yang memberitahukan, yang merisalahkan, yang menginformasikan, satu-satunya nabi dalam konteks teori Quran adalah Nabi Isa alaihissalam. Min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang laki-laki, nabi terakhir bernama Ahmad dalam Quran surah As-Saff, yang mengatakannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ibu bapak boleh menganggap rendah agama ini, tapi bagi kami agama ini agama yang tinggi. Ibu bapak boleh anggap ini agama rendah. Orang yang diberi hidayah karena mengerti apa Islam itu. Bahkan bukan cuma ibu bapak, pejabat-pejabat kita di negara ini, Indonesia saat ini makin hancur karena pandang enteng terhadap agama ini. Jadi ibu bapak mesti bergembira. Kami meninggalkan segala-galanya. Kami tinggalkan keluarga kami tinggalkan sanak family kami. Saya ini bukan orang Melayu, saya orang Sulawesi Utara, orang Manado. Dalam studi antropologi budaya di Indonesia, secara legis, antropos, bahasa dan budaya kita berbeda. Watak orang Sulawesi, watak orang Melayu tidak sama, bahasa, dialektika, logatnya tidak sama. Saya di seberang lautan, 3 kali menyeberang lautan sampai ke Sulawesi Utara, ujung paling timur, mendekati Filipina, mendekati Mindanao, provinsi Sulawesi Utara. Tapi saya ada di ujung barat Riau, sudah mendekati Nanggro Aceh Darussalam. Allah persatukan kita, Allah jadikan kita saudara, Allah jadikan kita sebagai saudara seiman dalam kandungan Islam. Jadi tidak ada istilah, inilah bahaya Pak Haji, kalau kita memuji-muji ulama-ulama sekarang, ustadz-ustadz sekarang, seperti ada klasifikasi. Ada ustadz kampung, ada ustadz kecamatan, ada ustadz desa, ada ustadz kondang, ada ustadz nasional, and go internasional. Bullshit semua itu. Tidak betul semua itu. Kalau betul-betul ustadz, kalau betul-betul pendakwah, dia sampai ke desa ini. Coba bicara tentang Riau, di mana saya belum masuk? Daerah Riau di mana? Bahkan Kepulauan Riau, sampai ke pedalaman saya pernah dengan istri anak masuk. Bahkan ada satu kampung Rengat, Tembilahan, itu bukan orang Melayu, di sana orang Banjar, Kalimantan Selatan. Menyeberang ke hutannya sana ada satu pulau namanya Pulau Kijang. Itu namanya orang-orang dari Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis yang tinggal di sana. Pekerjaan mereka menjual pinang.
Di mana lagi Indonesia ini yang saya belum masuk? Semua sudah saya masuk. Jangan bilang mualaf. Tidak ada orang masuk Islam itu namanya mualaf. Mualaf itu keislaman mereka nggak bisa dipercaya kalau mualaf itu. Banyak orang mengatakan mualaf. Dapat ilmu dari mana? Orang dari kafir masuk Islam namanya mualaf. Mualaf itu dalam bahasa Arab, tanya ulama-ulama yang punya kemampuan intelektual baik. Orang masuk Islam itu bukan mualaf. Mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Kalau dibujuk bahaya, habis bujukan bisa kembali. Nah, itu mualaf. Mualaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Yang betul orang mendapat petunjuk, may yahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Artinya apa? Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa kata Allah yang kami sesatkan, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi di Indonesia ini ada yang masuk Islam karena petunjuk, ada yang keluar dari Islam karena murtad. Nah, yang murtad itu namanya murtadin. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin. Orang yang masuk Islam namanya muhtadin. Harus bisa dibedakan muhtadin dan murtadin. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu namanya muhtadin. Makanya ibu bapak, orang-orang yang dari kafir yang masuk Islam itu jarang orang bodoh. Orang-orang yang dari kafir yang masuk Islam itu bukan orang kampung, bukan orang desa. Orang-orang yang intelektualitas mereka, intelijensi mereka, kecerdasan mereka di atas rata-rata. Astronom itu ahli perbintangan. Kemudian astronot, angkasawan, matematikawan, fisikawan, ilmu kedokteran. Dari segala kompetensi keilmuan mereka, mereka mengkaji ilmu mereka, mengkomparasikan dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Mereka kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Mereka pulang kepada kebenaran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mereka pulang kepada kehidupan fitrah mereka, bukan human rights, tetapi mereka kembali kepada fi qararin makin. Dulu disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Jadi bapak bersyukur. Tanpa mempelajari ilmu fisika, tanpa mempelajari ilmu perbintangan, tidak perlu jadi astronot, tidak perlu jadi seorang dokter, ibu bapak bisa beragama Islam. Ini cuma persoalannya yang terjadi dalam kehidupan kita ini, standar keimanan kita dalam Islam ini relatif, variatif. Ada yang imannya tinggi, ada yang setengah, ada yang di bawah. Begitu ya. Ada Islam yang betul-betul fanatis, tapi fanatisnya luas. Ada Islam yang fanatis buta, dan ada Islam yang pandang enteng, tidak mau beribadah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa kita perlu beriman kepada Allah? Ada dua hal di depan kita, musibah dan kematian. Tadi dikatakan oleh Pak Haji, ada orang yang meninggal di sana. Tidak ada yang lebih pasti dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, hillazi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Hidup dan mati kita ini bergantung kepada standar keimanan.